Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Saya baru membaca, awalnya saya tahu di TikTok ya, tentang banyaknya resto atau rumah makan ataupun kedai-kedai makan di Singapura yang tutup. Terbaru ya hari ini ya, banyak di berita-berita di Detik, di mana-mana ya, 307 per hari, per bulan ya. Itu kedai tutup. Kenapa? Sepi pembeli. Kenapa sepi? Mungkin mahal ya. Singapura memang serba mahal. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran kita yang ada di Indonesia, bisa menjadi cermin atau bisa menjadi pelajaran ya. Bahwa di Singapura itu kan tidak ada sawah, masyarakatnya hidupnya nyewa, rumahnya sewa, apartemen itu kan mahal, kemudian tidak ada sawah, tidak bisa nanam-nanam, mungkin punya sawah sepetak 2 petak ditanami, itu kan nggak ada. Sehingga di sana semua nyewa, mahal, makanan juga. Ini akhirnya banyak orang yang meskipun uangnya banyak versi Indonesia, maksudnya kalau dibandingkan dengan uang kita-kita, orang warga Singapura itu mungkin lebih banyak, lebih kaya lah mereka ya. Tapi kan mereka juga membeli barangnya lebih mahal, termasuk makanan. Sehingga mereka juga mungkin sebagian memasak ya. Termasuk karena mahal itu wisatawan yang datang ke Singapura juga barangkali berkurang, ataupun kalau datang tuh hanya transit di Changi, kemudian naik terbang lagi kemana, tidak sampai belanja-belanja ke warung-warung di kota-kotanya, barangkali seperti itu. Nah, akhirnya tutup, banyak yang tutup karena daya belinya rendah. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, daya beli rendah, tapi di Indonesia ini kalau menurut saya masih lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Kita masih punya rumah itu yang nempel dengan tanah gitu loh, sedikit gitu kita tanami bisa ya. Ya kalau mau misalnya kita nanam pohon singkong gitu aja di depan rumah dua gitu, nanti berapa bulan tuh udah ada daunnya itu kan bisa kita masak, dan nanti begitu kita ambil nanti tambah tumbuh lagi. Coba itu kalau yang pengen ketahanan pangan internal keluarga, coba nanam kayak singkong itu loh ya. Pohon singkong itu paling mudah, itu ditancapkan pasti tumbuh. Nah, kemudian cabai itu bisa kita tanam di pot. Kemudian sayur-sayur itu bisa kalau kita mau. Masalahnya kan kadang-kadang kita atau saya itu kan males saja. Ada tanah sedikit, kalau mau diolah itu bisa. Kalau untuk hidup 3 orang, masak berkeluarga 3 orang gitu misalnya, itu kalau kita nanam singkong, saya pernah soalnya singkong waktu pandemi dulu ya, sebelum pandemi atau pandemi saya nanam singkong, jadi nggak habis-habis. Kalau mau setiap hari paling seberapa petik kan, untuk 2 orang 3 orang itu nggak habis-habis. Jadi sudah terbukti. Kemudian ada lombok cabai itu kadang-kadang kan mahal. Kalau kita nanam 3 atau 4 ini ya, sehari kita paling makan cabai berapa sih? 2, 3 sudah cukup untuk nyambel ya. Kita kalau mau ketahanan pangan internal tuh bisa. Nah, di Singapura itu informasinya banyak kedai-kedai ataupun restoran yang tutup karena yang beli sepi. Nah, ini juga menjadi menurut saya bahaya kalau UMKM itu sudah seperti itu. Artinya apa? Di Singapura itu serba mahal. Sewa mahal, sewa lahan mahal, makanan mahal, minuman mahal. Meskipun kotanya bersih, kotanya modern, tapi di balik itu ternyata untuk kita bisa makan itu juga tidak murah. Nah, banyak yang tutup. Nah, kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia sebenarnya patut bersyukur ya. Di Indonesia ini miskin-miskinnya orang itu kalau makan itu insya Allah masih bisa, kalau asalkan mau berusaha ya. Kecuali yang males-males ya. Ya, misalnya bantu apalah ya, bantu atau menawarkan diri ini asalkan itu masih bisa. Nah, memang tidak semua siap, tapi bisa. Atau biasanya yang miskin dibantu ya, ada dapat bantuan begitu. Nah, kita yang kaya tidak, miskin juga tidak, itu kadang-kadang ya juga repot juga ya. Kita ini kadang-kadang maunya agak makan enak gitu, tapi uangnya cekak. Ya, tapi saya bersyukur ya, saya tinggal di Malang, saya cerita di Malang saja lah, cerita kehidupan saya. Saya itu penghasilan juga nggak gede ya, tapi
di Malang ini ada pedagang sayur. Saya kemarin belanja nganterin belanja istri itu 50.000 itu sudah dapat terong, dapat tomat, tahu, tempe. Saya banyak lah, di banyak itu 50.000 itu kalau untuk seminggu itu ya mungkin nggak habis kalau cuma berdua. Nah, kadang-kadang kan kita pengen makan enak, ayo keluar yuk makan berdua, dek. Berdua aja kita habis kadang-kadang di atas 50.000. Nah, kita maunya sih terus masak, tapi kadang-kadang keinginan itu loh pengen makan apa. Nah, itu yang agak susah dikendalikan. Dan kita harus berusaha mengendalikan itu mulai sekarang ya. Makan apa adanya. Tapi ya sekali-kali aja ya kita makan yang agak beda. Tapi kadang-kadang kita juga ya kita jangan tidak belanja sama sekali ke warung-warung karena mereka juga kan harus dapat pembeli. Nah, suatu ketika pagi-pagi di daerah Suhat di dekat saya itu ada nasi bungkus 6.000 bahkan ada yang 5.000 nasi bungkus itu. Udah pulang makan ya kenyang, sebenarnya sama-sama nasinya ya, bukan nasi palsu. Lauknya ya tempe tahu ya asli dan telurnya ya asli. Ada yang seperti itu. Kemudian yang lebih menyenangkan lagi ada banyak warung Padang. Ini terima kasih orang-orang Padang ya. Entah orang Padang asli atau bukan, yang jelas masakan Padang itu nggak enaknya kalau bagi saya itu masih enak. Meskipun bagi orang Padang asli yang datang ke Malang, Padang tuh nggak gini, kurang gini, nggak apa-apa. Bagi kami lidah Jawa itu sudah sangat enak ya. Hebatnya orang Padang itu ya. Pokoknya brand warung Padang itu rata-rata dalam pikiran kita itu mesti enak gitu ya. Meskipun itu kata orang Padang sendiri ya, pernah juga punya teman dari Padang gitu. Enggak kurang ini rasanya, enggak asli itu, enggak asli Padang. Kita enggak ngurus. Kita ngurusinnya, kita tahunya tulisannya masakan Padang dan rasanya kita cocok gitu ya. Jadi terima kasih ya warung Padang, orang Padang yang suka merantau dengan membuka warung Padang tuh kita hormat ya. Ya itu tadi kenapa? Nggak enaknya masakan Padang di sini bagi lidah Jawa seperti saya itu sudah sangat enak. Gitu, dan harganya ini yang terutama yang penting. Harganya itu di Malang banyak sudah warung Padang itu yang 10.000-an. Bahkan info ya, di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Malang itu ada warung Padang 8.000 pakai ayam itu. Itu jadi favorit mahasiswa, 10.000 plus tehnya. Gila enggak? Di Singapura mana ada? Ya, di Malaysia juga mungkin enggak ada. Ya kan? Terus kemudian warung Padang Dindinoyo yang pinggir jalan raya gede itu juga ada 9.000 pakai ayam tapi makan di tempat. Saya sering ke situ makan yang 10.000. Lauknya pakai ikan mujair yang ada tepungnya gini rasanya dan gede. Itu saya agak sering ke situ. Ya nggak sering-sering amat tapi kalau pengen tuh ke situ ya. Udah ambil sendiri itu kayak prasmanan. Nah, itu. Kemudian di dekat rumah juga ada warung Padang 10.000-an, ada warteg 10.000-an juga bisa, ada mie ayam itu 8.000, bakso itu kita beli 7.000 juga bisa. Bukanya murah-murah. Nah, kita kadang-kadang kita mengeluh Indonesia sulit, tapi kita jangan lupa makanan kita murah loh ya. Makanan kita masih banyak yang murah-murah ya. Cilok, pentol cilok itu Rp500 itu juga ada. Nah, intinya meskipun kita ini kadang-kadang merasa jengkel dengan pimpinan pejabat-pejabat yang suka korupsi, ya kita wajib membenci ya kalau orang koruptor begitu ya. Kita tidak suka dengan pimpinan kita, misalnya kita jangan membenci negara kita ya. Realnya kita ini masih sangat kalau kita mau bersyukur, kita mau sederhana, kita mau sabar, kita itu masih sangat nyaman gitu loh ya, sangat nyaman itu menurut saya sih. Makanya saya lihat berita-berita tadi, di Singapura banyak yang tutup. Bayangkan mereka kalau tutup warungnya mau kerja apa, misalnya mau bertani nggak ada sawah, kita mau berdagang apa saja bebas kan. Di Indonesia itu agak ngawur ruwet tapi itu berkah ya. Kita mau jualan cilok atau apa itu pinggir-pinggir jalan berhenti gitu aja, nggak ada yang ngusir ya.
Ya kecuali di tempat-tempat yang ekstrim memang tidak boleh jualan di kota, tengah kota. Tapi di pinggir-pinggir itu pokoknya kamu berhenti di jalan, buka dagangan, jual buah, jual minuman, jual cilok, jual bakso, bebas. Ayo enggak, iya enggak, ayo. Coba di Singapura kamu pasti disemprit, di Malaysia aja enggak boleh ya. Ya, jadi kita ini sebenarnya juga masih, saya pernah dulu juga di pinggir jalan raya antara Batu dan Malang, saya buka ini jeruk peras yang langsung gini ya. Jadi berhenti kendaraannya, berhenti di pinggir jalan, buka itu. Ya laku gitu itu. Banyak yang beli. Cuma karena dulu itu kenapa saya berhenti ya, waktunya waktu itu. Karena itu kerja sambian ya. Waktunya dan jeruknya kulaannya semakin kalau pas nggak musim itu agak mahal, jadi akhirnya berhenti. Tapi fotonya masih ada di Facebook saya, itu saya punya kenangan itu pernah jualan di pinggir jalan. Kemudian dulu saya pernah jualan kopi di pinggir jalan veteran depannya kampus Universitas Brawijaya, waktu belum dirombak seperti sekarang trotoarnya. Dulu malam gitu jualan kopi, dulu banyak anak nyangkruk gitu ya, laku ya, itu sambian juga. Jadi nggak enaknya di Indonesia itu sebenarnya kalau kita mau berusaha agak giat, kemudian agak kreatif, agak tidak malu gitu, tidak gengsi, itu insya Allah rezeki itu masih banyak jalan ya. Ya itu yang dulu pernah saya lakukan, jualan kopi. Kopi saya bukan kopi yang istimewa, saya beli kopi kapal api itu loh, dulu tahun 2003 ya. Beli kopi kapal api 1 bungkus 1.000, saya jual itu pokoknya 1 bungkus itu untungnya kan jadi tiga gelas kecil gitu, per gelas itu 2.000 atau berapa gitu, untungnya banyak waktu itu ya. Tapi sekarang kalau gitu-gitu udah nggak laku, karena di Malang udah banyak kafe-kafe estetik yang jadi jujukan anak-anak muda. Kemudian jualan buah itu buah peras jeruk itu ya, itu juga itu ya karena saya itu sambian, waktunya nggak nutut dan harga jeruknya ketika nggak musim itu agak mahal, jadi untungnya tipis. Tapi selain itu sebenarnya istri saya dulu jualan itu apa itu loh, kayak kolak itu yang dari mutiara, kacang hijau, kolak kacang hijau yang ada mutiara itu gitu. Selain jualan jeruk peras itu seperti laku juga ya. Artinya karena saya punya kerjaan pokok sehingga harus jam sekian harus pulang dan agak ribet, akhirnya saya tinggal. Kemudian saya jualan apa lagi ya, ya memang pernah buka warung kafe kecil-kecilan kemudian sama teman, tapi ya rugi, tapi nggak apa-apa. Artinya di Indonesia ini kalau kita mau usaha itu sebenarnya usaha kecil itu banyak. Kadang-kadang kita yang malu gitu kan, kalau nggak punya modal awal kadang-kadang begitu. Nah, artinya kita tetap wajib bersyukur ya dalam kondisi yang seperti ini. Insya Allah akan lebih baik kalau kita terus berusaha, kita terus mencari peluang-peluang apapun itu kita cari asalkan halal. Itu saudara-saudara, saya cuma pengen mengajak kita tetap mencintai negara kita apapun kondisinya. Kalau nggak suka pejabatnya boleh-boleh saja lah ya, tapi jangan terhadap tanah air kita yang ini. Kemudian kita mencaci maki Indonesia, kalau pejabatnya mungkin saya tidak bisa melarang. Itu saudara yang pengen saya gedabrus hari ini, daripada nganggur ini pagi-pagi saya bikin konten setelah membaca di Singapura itu banyak kedai yang tutup karena daya belinya menurun, meskipun di sana nilai tukar uangnya tinggi, tapi ternyata banyak wisatawan yang tidak berkunjung ke sana, agak sepi sehingga banyak yang terdampak. Semoga Indonesia tidak seperti itu dan kita tetap semangat, maju perut pantat mundur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.